Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Kalau Bapak Ibu tertarik dalam dunia investasi saham, menganalisa saham dengan teknikal, bisa saja langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi. Pagi ini ada 6 saham, ada Unilever, United Tractor, ACES, MAPI, BJBR, dan BJTM. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Unilever yang pada hari kemarin turun tipis 0,31% ke level harga 8.050. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah breakout, resisten MA20 nya Unilever hari ini kembali lagi koreksi, tapi koreksinya tidak terlalu besar ya, dan terlihat juga MACD udah 2 bar cat di atas 0 dan sudah golden cross dan mengarah ke atas 0 garis biru. Potensi Unilever menguji dulu, sekarang ada di area support MA200 nya di 8040 sampai 8050. Ke situ dulu. Kalau dia mampu bertahan di atas 8040, dia akan kembali rebound arah terdekat di 8200. Kalau 8200 di breakout, arahnya lagi langsung ke 8400. Saya sudah pasang target. Seperti itu untuk Unilever. Kalaupun dia koreksi, maksimal dia koreksi harusnya sampai 7900 saja. Kalau mau masih berpotensi naik ke atas, dan terlihat juga range sideway Unilever ada di harga 7930 sampai 8400. Jadi yang hobi-hobi buy on support, tunggu aja dia di support. Kalaupun besok dia mantul malah ke atas, ya nggak tercapai target dia beli di support. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan aja dengan trading plan-nya. Kalaupun mau beli di harga penutupan hari kemarin pun silahkan, asalkan siapkan dengan trading plan-nya, harga cut loss-nya di berapa dan take profit-nya di harga berapa. Jadi kalau saham itu masih bergerak di area trading plan, ya hold aja terus sampai mencapai titik target loss ataupun profit yang didapat. Seperti itu. Langsung saja kita ke saham kedua. Ada United Tractor yang pada hari kemarin juga turun tipis di sesi kedua. Harusnya di zona hijau, kemudian ditarik ke bawah dan tutup di 18.250. United Tractor juga masih bagus ya, selama bertahan di atas 18.000. United Tractor masih berpotensi ke 19.000, bahkan ke saya pasang target di 21.000 nih. Dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat sudah 1, 2, 3, 4 kali Unilever menguji resisten dinamiknya MA200, tidak mampu breakout. Kita lihat satu candle besok. Kalau besok dia breakdown dari 18.000, ya arahnya ke bawah lagi ke 17.000, bahkan ke 16.400. Tapi kalau besok bisa hijau rebound atau masih berada di area range di atas supportnya di 18.100, potensi United Tractor akan mengarah ke atas menguji resisten terdekat MA200 di 19.000, akan bisa lanjut ke 20.000 dan 21.000. Untuk United Tractor masih bagus karena bisa dikatakan ini support kuatnya. Ya, seperti itu aja untuk United Tractor. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada ACES yang pada hari kemarin naik 1,82% ke level harga 1.680. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ACES sudah strong uptrend ya. Setelah breakout dari resistance sideway-nya 1560, dia arahnya ke 16.680. Potensi terdekat ACES akan menguji resistennya di 1690 sampai 1700. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya kalau 1700 di breakout, arah selanjutnya ke 1800 dan 1900. Tapi ini sudah beresiko ya bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Jangan sekali-sekali ikut-ikutan buy, berharap ini saham setelah naik 3 hari berharap dia akan naik lagi. Bisa saja berharap, tapi siapkan dengan trading plan-nya. Ini resikonya sangat besar kalau dibawa turun ke 1590 sampai 1560. Karena di situ support range sideway-nya di 1560 supportnya dan resistennya di 1690. Ini bisa terlihat setelah dia breakout
dari 1560 dia turun lagi dan mengarah ke 1560 lagi, dan malah breakdown sampai bawah sampai ke 1000 bottomnya. Jadi hati-hati, mending Bapak Ibu cari saham yang belum naik, yang ada potensi besar dia akan profitnya lebih besar daripada cut lossnya, yaitu yang dibeli, itu yang di hold dengan trading plan. Seperti saya bilang, selama di area trading plan hold aja. Nanti biasanya saham-saham seperti itu tuh tinggal nunggu momentum. Kalau momentumnya pas, dia akan naik tinggi. Terlihat juga seperti SMBR 2 hari yang lalu, saat momentum pas dia naik dan bahkan sampai arah. Seperti ini juga, lihat, kalau hold tinggal nunggu momentum. Saat dia lagi menguji resisten dinamiknya EMA 150, kalau Bapak Ibu beli di sini sempat breakdown tapi tidak sampai ke bawah 1400. Pas momentumnya pas dia naik, dan bahkan Bapak Ibu bisa lihat naiknya 14%. Beli, anggap aja Bapak Ibu belinya di tanggal 26 saat dia uji supportnya nih. Di tanggal 29 bulan 6. Dalam waktu ini tanggal 15 ya, dalam waktu 16 hari Bapak Ibu dapat 15%. Lumayan gak tuh? Itu sangat, menurut saya cukup lumayan, dan bahkan cukup besar dalam 2 minggu 16 hari. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mending cari saham yang potensi harga mau naik gitu. Maksudnya potensi profitnya lebih besar daripada cut lossnya, dan berpotensi dia itu mengarah ke atas. Jadi silakan Bapak Ibu dan teman-teman bisa screening ataupun yang lihat analisa saya sehari-hari itu, Bapak tinggal lihat lagi, analisa lagi bagaimana, mana yang peluangnya, maksudnya peluangnya lebih. Jadi seperti itu. Jangan saham-saham yang langsung udah naik tinggi lalu mau ngikut naik, ya nggak bisa. Kayak SMBR saya analisa kemarin juga, resikonya bisa dibawa turun lagi, kan saya udah bilang. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin beli SMBR-nya sebelum atau pas hari penutupan dia arah, Bapak Ibu bisa take profit itu sekitar berapa persen dia naik. Coba saya lihat dulu SMBR. Nah, misal Bapak Ibu kemarin belinya di harga penutupannya kan di 410, sempat naik sampai 432, ada di 5% Bapak Ibu bisa dapat kemarin 20 poin. Jadi langsung take profit aja. Kalau udah di atas 3-5% itu di saham-saham gorengan kayak SMBR itu take profit aja, nggak usah ngikut sampai ke arah, resikonya lebih besar. Apalagi sudah arah duluan. Jadi hari arah sebelumnya resiko untuk arah kedua kali itu potensinya kecil. Biasanya para trader yang mau spekulasi, dia beli harga di harga penutupan pas arah. Jadi harga pas buka langsung jual, dia di 3-5% sudah jual aja. Kalau belum siap dengan melihat bid and offer atau broker sumari live trading, ya kalau belum bisa ngebaca situasi market, ya udah pasang target aja, jual di harga bawah aja. Yang penting sudah profit kan lumayan daripada enggak. Seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, ada MAPI yang pada hari kemarin turun juga 5% dan lepas harga 665. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal MAPI, arah saya pasang target sudah di 600 ya. Walaupun kita tahu di sini ada terdekat resisten support terdekat di 650, bisa saja besok dia mantul setelah menyentuh 650 terus mantul dan mengarah lagi rebound ke 715, bisa saja. Yang mau spekulasi ya terserah, bisa sesuaikan saja dengan trading plan-nya. Tapi kalau saya lebih menunggu MAPI di 600. Saya lebih menunggu MAPI di 600. Kecuali dia sudah 5 candle bermain di area range supportnya di 650, ini sudah 5 candle bermain di sini. Saya akan lihat lagi kemana arahnya, baru bisa saya buy. Jadi seperti itu. Tapi target saya tetap arahnya ke 600 dulu lah. Kalau udah di sini baru saya bisa buy. Ya seperti itu untuk MAPI. Arahnya masih ke bawah karena hari ini turun disertai volume yang cukup tinggi dan tinggi dari volume harian rata-rata MAPI. Langsung saja kita ke saham kelima, ada BJBR yang pada hari kemarin turun tipis 0,5% ke level harga 910.
Langsung saja kita ke teknikalnya. BJBR bisa dikatakan tidak mampu breakout dari resisten dinamiknya EMA 150. Sudah 2 candle di bawah setelah hari Senin menyentuh, tapi kemudian tutup di bawah, dan 2 kali tidak mampu. Arahnya kemana BJBR? Saya pasang target di 830 sampai 850. Tapi kalau besok dia bisa rebound di atas, naik atau tutup di 960, minimal tutup di 960, potensi BJBR akan ke atas lagi, minimal menguji resisten di 1000. Jadi seperti itu. Kalau besok bisa breakout dari 960, bagus BJBR. Tapi kalau masih di besok walaupun rebound dan masih berada di bawah dynamic sub resisten EMA 150, ya arahnya masih ke bawah. Kecuali dia bisa breakout 2 hari atau 3 hari lagi dia breakout 960 minimal tutup, potensi ke atas lagi. Jadi seperti itu. Walaupun kita tahu indikator MACD mengarah ke atas ya, dan menjauhi garis indikator biru. Per chart juga walaupun mengecil tetapi masih di atas 0 dan masih lumayan tinggi. Seperti itu. Lanjut kita ke saham terakhir, ada BJTM. BJTM pada hari kemarin juga turun tipis 0,92% ke level harga 540. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, BJTM sedang menguji supportnya di 540. Arahnya untuk besok, kalau dilihat dari penurunan hari ini tidak disertai volume yang tinggi, untuk kedepannya masih akan menguji 540. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 525 sampai 520. Yang mau spekulasi buy di 550 bisa saja. Cut lossnya di bawah sini di 510 kalau berani, sekitar 30 poin, 6%. Jadi seperti itu. Nih, kalau mau spekulasi buy ya di sini ya. Kita harus jualnya di 510 atau 505. Potensi profit berapa? Potensi profit sini 5% juga. Kenapa terdekatnya dia harus breakout higher, harga tertinggi minggu ini atau minggu kemarin. Jadi di sini di 570. Kalau dia breakout lanjut ke 590. Potensi ada ke situ selama bertahan di atas 540. Seperti itu untuk BJTM. Selama bertahan di 540, dia akan menguji resistance sideway-nya di 590 sampai 600. Sekarang BJTM ada di area support range sideway-nya 540. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel Borneo Trader sampai habis. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa berguna dalam Bapak Ibu dan teman-teman mengambil keputusan membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadilah smart trader, trading dengan disiplin dengan menggunakan technical analisis, bukan dengan filmologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.